Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Dhaifilna al-muhtaram, Sayyidil Habib, Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, a'azzahullah bi'izzih wa karamahu bikaramih. Abna'i wa banati, azzakumullah. Azizi wa zamili, Bapak Effendi Khairi, tokoh politik terkenal zaman membela Gus Dur. Di akhir-akhir masa Gus Dur. Dan yang terhormat Bapak Haji Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Ada sahabat saya Bapak Andi Jamaro, tokoh Sulawesi, aktivis juga dari Nahdlatul Ulama, beserta rombongan. Alhamdulillah siang hari ini pesantren At-Thaqafah kedatangan Ad-Dhaiful Kabiril Muhtaram, yaitu mantan Gubernur DKI Bapak Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, cucu dari seorang pahlawan nasional yaitu Abdurrahman Baswedan. Beliau lahir di Kuningan, Jawa Barat. Jawa Barat bukan Sulawesi, bukan. Kuningan, Jawa Barat, ya daerah saya lah, dekat saya, Kuningan. Daerahnya Kiai Sofan, Pak Sofan. Nah, beliau yang berangkat ke negara Mesir membawa misi kemerdekaan Indonesia. Beliaulah yang berangkat ke Mesir. Ke Saudi enggak? Saudi juga. Mesir aja. Saudi belum lahir ya. Jadi itulah ringkas cerita, dulu kakeknya ini beliau yang melakukan hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Arab dalam rangka menyatukan sikap melawan penjajah merebut kemerdekaan. Jadi beliau ini cucunya pahlawan nasional. Artinya apa? Artinya Pak Anies ini seorang yang nasionalis. Tidak bisa kita ragukan, beliau adalah seorang yang nasionalis, qaumi watani. Di samping muslim mutamassik bidini, muslim taat beragama, santri kalau bahasa kitanya. Jadi ini santri yang nasional. Nah, ya Pak, sama dengan saya lah, saya juga santri nasionalis. Nah, hari ini temanya silaturahim. Silaturahim itu salah satu prinsip Islam. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang hamba-hambaku yang baik adalah yang selalu silaturahim dengan niat ikhlas. Karena takut pada Allah, maka beliau melakukan silaturahim. Yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mempererat persaudaraan, memperjelas ikatan kita, memperkuat persaudaraan marhamah, hubungan saudara antara kita, itu namanya silaturahim. Tapi silaturahim ini kurang berguna, kurang berfaedah, kecuali diteruskan menjadi silatul fikr. Menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi. Cara pandang, cara berpikir, cara mengolah visi misi. Memandang ke depan disamakan, ayo cari titik sama ke depan. Itu namanya silatul fikr. Silatul fikr masih hampa, masih diawang-awang. Harus dibumikan menjadi silatul amal. Apa? Silatul kasbi wal ikhtiar. Silatul kasbi wal. Jadi membangun kerjasama. Bukan hanya ngomong bersama, tapi apa? Kerjasama, ikhtiar bersama, iktisab bersama. Semua kita di batas ikhtiar, yang menentukan adalah Allah. Kita di batas ikhtiar, disitulah kita dapat pahala atau dapat dosa, ikhtiarnya itu. Soal ketentuan memang dari Allah. Nah, itu namanya
silatul amal. Puncaknya silaturahim adalah silaturruh, as-silah ar-ruhaniyah, hubungan spiritual. Itu paling puncak itu. Contoh, kita dengan Nabi Muhammad kenal nggak? Nggak kenal kan? Ponakannya aja bukan. Tapi kok baca sholawat, kirim fatihah, itu silaturruh. Kamu dengan Kiai Hasyim Asy'ari kenal nggak? Kiai Wahab, Kiai Ali Maksum, Kiai Mahrus kenal nggak? Tapi kamu ngapa kirim fatihah dan menjadi idola Kiai Ali Maksum, guru saya itu. Kiai Mahrus, Kiai yang sangat keras dalam membela kebenaran, berjuang. Kau mengidolakan, kenal aja enggak kamu? Yaitu namanya silaturruh. Silaturruh itu di samping kita menteladani beliau-beliau juga kita mengambil kekuatan dari roh beliau. Gini, logikanya gini. Orang soleh kalau sudah meninggal, rohnya sudah bergabung menjadi roh universal. Sudah bergabung dengan rohnya para anbiya, para mursalin, para ulama sudah menjadi satu. Lah kita yang masih parsial ini, yang roh kita masih parsial di dunia, harus komunikasi dengan roh yang sudah universal. Nanti kalau kita mati, mudah bergabung dengan roh universal. Kalau kita matinya baik, kalau kita matinya jelek, orang matinya jelek, mau bergabung dengan roh universal, ditolak. Maunya kembali ke dunia, gak bisa. Sehingga apa? Artinya apa akhirnya? Gentayangan mau gabung universal, gak tertolak. Kamu gak pernah hubungan dengan saya, kok mau masuk sini. Kira-kira gitu. Kamu gak pernah cawek-cawek dulu dengan saya, sekarang mau bergabung. Gak. Mau kembali ke dunia, gak mungkin. Itulah yang sebenarnya adzabun alim. Itu yang sebenarnya siksaan yang paling berat. Gambaran agamanya neraka api, tapi siksaan beratnya sebenarnya itu. Yang ingin kembali ke dunia nggak bisa, yang bergabung dengan roh universal, rohnya Nabi Muhammad, rohnya para aulia, para ulama, para solihin, para pejuang juga nggak bisa. Mudah-mudahan silaturahimnya Pak Anies ini bisa mengembang menjadi empat macam silah tadi, gitu ya. Nah, saya mohon kepada beliau ini memberi motivasi pada kamu sekalian agar berjuang terus menuntut ilmu dan nanti akan insya Allah mendapatkan faedah dan manfaatnya. Semua dari berbagai penjuru ada nih, dari Papua ada, Aceh ada, Ambon, Kepri, mana lagi? Kalau Indramayu nggak usah disebut Indramayu nggak usah. Jambi, Lampung ya, Jambi, Kepri, Riau, NTB, ya NTB, yang dari Indramayu nggak usah ngomong Indramayu. Jakarta, aduh apalagi Jakarta. Dulu ada Pak Anies perempuan dari sini juara pidato bahasa Inggris dan pidato bahasa Arab nasional, aliyah gitu. Sekarang sudah S2 di Maroko. Mohon maaf, itu bapaknya supir bajai dari Indramayu. Satu lagi ada lagi. Biwal hasil yang di Maroko berapa? Ada 15 lebih. Nizar, berapa Nizar? Berapa? 12-13. Kalau yang di Mesir? 6 Mesir. Turki? Belum. Yang kebanyakan di UI, di Unsud ada semua, di UNJ. Walhasil ke Maroko selalu terbuka asal lulus tes. Asal lulus ujian, Maroko selalu terbuka untuk kamu sekalian. Silakan Pak Anies Baswedan memberikan taujihat, irsyadat, motivasi, targhib buat tarhib kepada anak-anak kita ini. Semoga menjadi fil mustaqbal min rijalillah ibadillah sholihin. Syukran wa dumtum. Wallahu rahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.